Yesus Kristus gembalaku, pimpin aku selamanya. Hantar pada padang hijau dan telaga air tenang. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin aku selamanya. Hantar pada padang hijau dan telaga air tenang. Segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang telah memberi kekuatan serta hikmat kepada kami untuk menjalani hidup ini. Kami mengucap syukur atas berkat pemagaran dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami di dalam keadaan yang sehat dan selamat sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami diberi keberanian untuk menghampiri Engkau di dalam doa dan pujian kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, menjadi baru karena Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, melalui iman kepada namanya, adalah ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan juga karena kebaikan kita, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita oleh kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang sungguh berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus sungguh diberi kuasa untuk menguasai seluruh kehidupannya, pasti akan mengeluarkan yang baik dari dalam hidup ini. Karena itu, kita bukan manusia lama yang perlu diperbaiki lagi, tetapi sudah menjadi ciptaan baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa perkara bagaimana hidup berubah karena Kristus. Yang pertama, bersikap jujurlah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata,
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyatakan sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum sang perempuan Samaria ini mengakui identitasnya kepada Tuhan Yesus telah tahu lebih dahulu. Tetapi dia ingin perempuan ini mengakui dengan jujur, dengan merendahkan hati dia, apa yang telah dia lakukan. Ini bukan demi kepentingan Tuhan Yesus semata-mata, tetapi demi kepentingan kehidupan perempuan Samaria itu. Karena saat dia mengakui dengan jujur dan rendah hati kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala yang dia perbuat, dan dia menyadari kesalahan dia berbalik kepadanya, maka Tuhan Yesus akan melakukan pemulihan dan ciptaan baru daripadanya di dalam kehidupan perempuan itu. Perempuan Samaria ini telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus karena ia bersikap jujur kepada Tuhan Yesus tentang apa yang ia lakukan selama ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus di dalam hidup ini? Marilah kita bersikap jujur di hadapannya karena Dia saja yang berkuasa melakukannya bagi kita. Kalau kita membaca di dalam Amsal, pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 berkata, "Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Lalu yang kedua, dengarlah suara Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termengu-mengulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus bertobat saat perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya yang berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan dia mendengar suara berseru kepadanya dengan jelas, berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Akulah yang diurapi, yang menjadi pembela umat yang percaya yang engkau aniaya itu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Saulus mendengar dengan jelas bahwa perbuatannya yang ia banggakan selama ini ditegur oleh Tuhan Yesus, baru dia sadar bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang salah, yang tidak memberi keselamatan baginya. Pada saat itu mulailah ia berdoa dan berpuasa dan bertobat di hadapan Tuhan selama 3 hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan selalu berbicara memanggil nama kita, seperti Ia berseru kepada Saulus ini, supaya kita berhenti dan bertobat dari perbuatan kita. Tetapi begitu banyak orang yang masih mengeraskan hati dan tidak mau mengindahkan suara Tuhan yang sedang berseru kepada mereka. Di dalam kitab Yesaya 45 ayat yang ke-22 berkata, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai hujung-hujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Tuhan berkata, "Berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan." Waktu penyelamatan bagi diri ini adalah di dalam rencana dan waktu Tuhan. Oleh karena itu, dengarlah suara Tuhan yang sedang berseru memanggil nama kita, dan janganlah mengabaikan waktu yang sudah diulurkan oleh Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kuasa firman-Mu yang membentuk segala pikiran dan hati kami, agar kami menjadi manusia yang berarti di hadapan-Mu. Terima kasih atas pembentukan-Mu kepada kami ya Tuhan, sekalipun kami telah menjalani hidup ini di dalam jalan yang kami pikirkan baik, namun Engkau Tuhan yang menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar, yang memberi sukacita dan kedamaian bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk keselamatan dan keamanan kami selama kami hidup di dunia ini. Sekalipun kami sedang berada di dalam keadaan yang menuju kepada akhir zaman, Tuhan tolong kuatkan iman kami, biarlah Roh Kudus tetap melakukan pemulihan serta pembaharuan di dalam hidup ini, agar kami senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu agar terjadi kebangunan rohani di dalam gereja-gereja Tuhan di mana umat-Mu sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus dapat melakukan banyak perkara yang ajaib di dalam kehidupan umat-Mu pada saat ini. Berkaryalah Roh Kudus dengan kuasa-Mu pada saat ini, agar kami senantiasa melihat perubahan dari saat ke saat, karena kuasa-Mu ya Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun di bawah kolong langit di atas bumi ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terabai, baik yang dekat maupun yang jauh, daripada kami ya Tuhan. Tuhan celikan mata hati rohani mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya seperti mana Engkau telah menyelamatkan kami yang lain, Tuhan Engkau juga berkuasa menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah mencukupi segala keperluan kami dari hari ke hari, hanya karena kasih dan kuasa-Mu di atas kami. Tuhan, kami percaya Engkau tetap menuntun kami di bawah gada dan tongkat-Mu sebagai Gembala yang Maha Agung. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.